Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan, menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takwa. Selamat datang lagi di obrolan kita. Hari ini kita mau coba bedah satu ayat yang ceritanya itu luar biasa banget. Ayat yang mana nih? Dari surat Al-Baqarah ayat ke-89. Ini tuh kayaknya bukan cuma soal tafsir biasa ya, tapi dalam banget ke psikologi manusia. Benar banget. Tentang sebuah penantian, harapan, doa. Tapi akhirnya malah ditolak mentah-mentah pas kebenarannya udah di depan mata. Tragedi di garis finish ya. Nah, itu dia. Kita akan coba gali maknanya, lihat konteksnya, dan yang paling penting kita coba tarik pelajarannya buat kita sekarang ini. Tentu. Dan untuk benar-benar dapat feel-nya, ayat 89 ini, kita emang harus mundur dikit. Ke ayat sebelumnya ya? Betul, ke ayat 87 dan 88. Di situ tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ngasih kita rekam jejak. Semacam pola perilaku yang, gimana ya, diulang terus sama Bani Israel. Pola seperti apa itu? Jadi Allah kirimkan Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat. Terus para rasul datang silih berganti. Sampai Nabi Isa alaihissalam dengan mujizat-mujizat yang jelas banget. Oke, jadi mereka ini sebetulnya nggak pernah kekurangan bimbingan sama sekali ya. Utusan Tuhan datang terus. Sama sekali enggak. Tapi, disinilah polanya kelihatan. Para ahli tafsir kayak Abu Hayyan di kitab Al-Bahar Al-Muhit itu menyoroti ada pertanyaan tajam di ayat 87. Pertanyaan apa itu? Ayat itu intinya nanya gini, kenapa sih setiap kali datang Rasul dengan ajaran yang nggak sesuai seleramu, kamu langsung sombong? Wah, nusuk banget itu pertanyaannya. Banget. Dan kesombongan itu ada dua cabangnya. Sebagian nabi mereka dustakan, dan sebagian lagi, ini yang lebih parah, mereka bunuh. Oke, jadi ini kuncinya. Penyakitnya ini udah lama, dan akarnya itu bukan karena pesannya salah. Bukan. Tapi karena pesan itu nggak cocok sama gua. Ini murni soal hawa nafsu. Tepat sekali. Itu akar masalahnya. Terus, pas diingetin terus-terusan, mereka punya jurus pamungkas buat ngeles. Oh, ada jurusnya. Ada. Di ayat 88, mereka bilang, Qulubuna ghulfun. Artinya, hati kami ini udah ketutup, udah kekunci. Wah, playing victim ya. Seolah-olah mereka nggak bisa disalahin. Persis. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung bantah. Bukan hatimu yang terkunci dari sananya, tapi bal la'anahullahu bikufrihim. Apa artinya itu? Justru Allah telah melaknat kalian karena kekafiran kalian sendiri. Jadi, dosa dan penolakan kalian itu yang jadi gemboknya. Paham. Jadi panggungnya udah siap nih. Kita punya kaum yang punya sejarah panjang nolak Nabi karena nggak sesuai selera. Tapi di sisi lain mereka juga lagi nunggu-nunggu Nabi terakhir. Ayat 89 ini titik temunya ya. Titik temu yang ironis. Betul. Ayat 89 dimulai dengan walamma ja'ahum kitabul min indillah. Dan setelah datang kepada mereka sebuah kitab dari sisi Allah. Nah, para ulama tafsir ini udah ijma, udah sepakat. Kitab di sini itu maksudnya adalah Al-Quran. Oke. Nah, kalimat berikutnya ini yang bikin saya penasaran. Al-Quran disebut musaddiqun lima ma'ahum. Yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Tunggu dulu, kalau Al-Quran justru membenarkan kitab mereka, harusnya kan itu bikin mereka lebih gampang nerima dong. Kok rasanya kontradiktif ya? Kalau bukti kebenaran malah jadi alasan buat nolak? Pertanyaan yang bagus banget. Dan disitulah letak tragedinya. Syekh Ibnu Utsaimin ngejelasin ada dua makna penting dari kata membenarkan di sini. Apa aja itu? Pertama, mengonfirmasi. Maksudnya, Al-Quran mengakui kalau Taurat dan Injil yang asli itu emang beneran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ini lebih krusial, yaitu memenuhi nubuat. Memenuhi nubuat. Maksudnya? Artinya, kedatangan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW ini persis plek sama ramalan yang udah ada di kitab mereka. Ciri-cirinya, tempatnya, waktunya, semua cocok. Wow. Lalu kita sampai di bagian yang paling dramatis nih. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal sebelumnya, mereka biasa memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Nah, ini maksudnya apa? Memohon kemenangan gimana? Disinilah ceritanya jadi hidup. Para ulama tafsir sepakat kata yastaftihun di sini tuh bukan sekedar berdoa biasa. Oh, bukan. Bukan. Ini lebih kuat. Mereka memohon kemenangan, minta tolong.
Kitab-kitab tafsir klasik kayak punya Imam Ibnu Katsir, itu ngasih kita gambaran langsung dari medan perang waktu itu. Oh ya, gimana ceritanya? Jadi kaum Yahudi di Madinah, kayak Bani Quraidah dan Bani Nadir, itu kan sering perang sama suku Arab penyembah berhala, Aus dan Khazraj. Oke, dan pas terdesak, mereka pakai kartu truf ini. Persis. Pas mereka hampir kalah, mereka angkat tangan ke langit terus berdoa. Doanya spesifik. Ya Allah, menangkanlah kami dengan perantaraan Nabi terakhir yang Engkau janjikan itu. Sebentar, ini mengubah segalanya. Jadi ini bukan cuma ramalan di kitab suci yang mereka baca-baca aja. Bukan. Ini udah jadi doa mereka di medan perang. Semacam senjata pamungkas yang mereka harapkan. Wah, level penantiannya ternyata jauh lebih personal dan mendesak dari yang saya bayangin. Sangat personal. Bahkan mereka pakai buat ngegertak lawan. Maksudnya? Mereka sering bilang ke suku Aus dan Khazraj, tunggu aja, waktunya udah deket nih Nabi terakhir diutus. Nanti kami gabung sama dia, terus kami bantai kalian kayak kaum Ad dan Iram dibantai. Luar biasa. Sampai segitunya ya? Ada lagi kisah yang lebih menyentuh. Dari sahabat Salamah bin Salamah. Beliau cerita, waktu kecil, beliau punya tetangga orang Yahudi. Oke. Nah, orang Yahudi ini sering cerita ke mereka yang waktu itu masih musyrik tentang hari kiamat, tentang Nabi yang bakal datang dari arah Mekah. Suatu hari, mereka nanya, kapan Nabi itu datang? Terus? Orang Yahudi itu ngelihat ke arah Salamah yang waktu itu paling kecil di antara mereka, terus bilang, kalau anak ini umurnya panjang, dia pasti akan ketemu sama Nabi itu. Astaga. Dia nunjuk langsung ke seorang anak kecil. Itu pasti momen yang membekas banget buat Salamah. Tentu saja. Dan bayangin betapa tragisnya pas Salamah lanjutin ceritanya, beliau bilang, nggak lama kemudian Allah utus Rasulnya dan kami beriman. Tapi tetanggaku itu, orang Yahudi yang dulu cerita, dia malah ingkar. Subhanallah. Mereka sampai nanya ke dia, celaka kamu, bukannya kamu yang dulu cerita ke kami tentang dia? Dia jawab, iya benar, tapi ini bukan dia. Itu jawaban yang lahir dari penyangkalan total. Tunggu dulu, ini bagian yang paling nggak masuk akal buat saya. Mereka berdoa untuk ini, mereka ngancem musuh-musuh pakai ini, mereka kenal banget ciri-cirinya, terus mereka tolak. Ini bukan cuma kufur, ini kayak sabotase diri sendiri. Nah, apa yang bisa bikin sebuah kaum melakukan hal setragis itu? disinilah ayat itu sampai ke puncaknya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka kenali, mereka mengingkarinya. Kata kuncinya arafu ya, mereka kenal. Mereka kenal banget. Penolakan ini bukan karena ragu, bukan karena nggak tahu. Ini penolakan yang disengaja. Para ulama kayak Imam Ar-Razi dan Syekh As-Sahdi itu nyimpulin ada dua penyakit utama di baliknya. Apa itu? Pertama, dan ini yang paling menusuk, adalah iri hati dan arogansi kesukuan, hasad dan baghyan. Maksudnya? Mereka tuh udah terlanjur yakin Nabi terakhir pasti dari golongan mereka, Bani Israel. Pas ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, gengsi sama dengkinya itu langsung nutupin segalanya. Ya, kok bukan dari golongan kami? Penyakit lama yang kayaknya masih relevan banget sampai sekarang. Betul sekali. Yang kedua adalah kepentingan duniawi. Oh, soal jabatan dan harta. Tepat. Mereka kan tokoh agama, pemimpin komunitas. Punya status, pengaruh, keuntungan ekonomi. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW, berarti mereka harus lepasin semua itu dan jadi pengikut. Mereka lebih milih zona nyaman daripada kebenaran. Dan ayat ini ditutup dengan konsekuensi yang sangat berat. Sangat berat, sangat tegas. Fala'natullahi alal kafirin. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar. Laknat itu artinya terusir dari rahmat Allah, kan? Konsekuensi logis dari sebuah pilihan sadar. Kisah ini memang terjadi ribuan tahun lalu, tapi rasanya kok cerminnya deket banget ya. Apa pelajaran yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita hari ini, sahabat takwa? Pelajarannya sangat personal dan bisa dibilang menampar. Pertama, waspada sama hawa nafsu. Oke. Penyakit utama mereka kan nolak kebenaran karena nggak sesuai selera. Ini cermin besar buat kita. Jangan-jangan kita juga sering belanja agama. Ambil yang enak, yang gampang, tapi pas ada ajaran yang nantang ego kita, gaya hidup kita mulai cari-cari alasan. Pertanyaan yang sulit dijawab jujur. Lalu apa lagi? Kedua, ilmu aja nggak pernah cukup. Orang-orang ini berilmu. Mereka tahu, mereka arofu, tapi ilmunya nggak bikin mereka beriman. Justru ilmu yang dibarengi sombong jadi tiket ke kehancuran.
Itu pelajaran yang menakutkan sih. Artinya ilmu sedalam apapun bisa jadi bumerang kalau nggak dibarengi kerendahan hati untuk tunduk? Tepat. Ilmu harusnya melahirkan khasyah, rasa tunduk pada Allah. Ketiga, penyakit iri hati. Hasad itu beneran bisa ngebakar semua kebaikan dan bikin mata hati buta. Mereka nolak keselamatan yang mereka doain tiap hari cuma karena iri nikmat itu dikasih ke orang lain. Dan yang terakhir? Waspada sama dalih-dalih palsu. Kayak mereka yang bilang, hati kami tertutup. Kita juga kadang bikin alasan buat nutupin kelalaian kita. Mungkin bilang, saya kan belum dapat hidayah. Padahal, seringkali tumpukan dosa kita itulah yang jadi penghalang tebal datangnya hidayah. Luar biasa. Jadi ayat ini adalah potret tragis sebuah kaum yang tahu kebenaran, menantikannya, mendoakannya. Tapi di detik terakhir malah nolak mentah-mentah. Semua karena sombong, iri hati, dan cinta dunia. Sebuah peringatan keras bahwa tahu kebenaran dan menerima kebenaran itu dua hal yang sama sekali berbeda. Betul. Mungkin ada satu renungan terakhir buat kita bawa pulang, sahabat takwa. Silakan. Mereka kan berdoa minta kemenangan dengan kedatangan seorang nabi. Coba deh kita jujur sejenak sama diri sendiri. Dalam doa-doa kita tiap hari, apakah kita beneran tulus nyari apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau kita sebenarnya cuma lagi minta Allah buat nyetujuin agenda pribadi kita? Dan yang lebih penting, gimana reaksi kita kalau jawaban doa itu datang dalam bentuk yang gak kita harapkan? Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Takwa Talks with AI.